Iya. Iya, iya, iya. Jadi ada beberapa pasien-pasien saya itu yang kayak seperti memberitahukan kepada saya gitu kan. Ada beberapa pasien gitu kan. Selamatkan Mas Ri gitu kan. Saya sih kalau dalam cerita aluri pasien saya itu saya tidak percaya gitu. Mana ya? Ini menurut saya ini settingannya ini semua ini kan Iya. saja. Yang jelas ini saya tidak percaya sih sebenarnya. Karena Pak Ustadz kan datang ke sini sebagai tamu, kan nggak mungkin tamu kan untuk tinggal. Sudah. Enggak Pak Ustadz, ini mereka Ini settingannya ini sebenarnya kan. Aduh, Pak Ustadz. Antum buat ini settingan kan? Kamu dibayar berapa? Sebenarnya ini kamu dibayar berapa? Kamu dibayar berapa? Kamu dibayar berapa? Masuk ngomong kayak gitu, maksudnya cemana? Settingan ini. Antum buat ini, antum bayar mereka kan semua kan? Settingannya ini. Kalau ini settingan, aku kaya. Aku mafia dulunya. Oh cuman dorong-dorong gini aja bata TA udah selesai. Kalian semua dibayar kan oleh dia kan? Berapa kalian dibayar? Atau saya yang bayar? Kalau uang nggak kekurangan kan? Ya sudah kalian guys. Coba kamu dorong-dorong aja tadi dia bisa kok. Astagfirullahaladzim. Ustadz. Ngaja udah. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sampai hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan panjang umur. Jadi sebelum saya memulai live streaming atau video ini, alangkah baiknya kita melantunkan sholawat dulu agar kita yang sama-sama melantunkan sholawat, mudah-mudahan kita diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Jadi untuk sahabat yang di balik layar, yuk boleh yuk kita sama-sama berselawat gitu kan. Walaupun kita ketika kita berselawat itu enggak secara langsung kita terus mengingat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tawwab tub alaina, ya tawwab tub alaina, warhamna wa'udur ilaina, warhamna wa'udur ilaina. Ya tawwab tub alaina, ya tawwab tub alaina, warhamna wa'udur ilaina, warhamna wa'udur ilaina. Ya tawwab tub alaina, ya tawwab tub alaina, warhamna wa'udur ilaina, warhamna wa'udur ilaina. Khutiyamina, khutiyamina, ansabilina kibina, khutiyamina, khutiyamina, ansabilina kibina,
wattaqillah ta'ala an maqalil mulhidina wattaqillah ta'ala an maqalil mulhidina ya tawwab tub alaina ya tawwab tub alaina warhamna waldur ilaina warhamna waldur ilaina hutiyamina an sabilin nakibina hutiyamina an sabilin nakibina wattaqillah ta'ala an maqalil mulhidina wattaqillah ta'ala an maqalil mulhidina. Alhamdulillah sahabat, mudah-mudahan kita semua yang udah ngikut selawat, terutama untuk sahabat yang di balik layar, kita semua mendapatkan barokah dan mendapatkan syafaat oleh baginda Rasulullah di yaumul mahsyar. Amin. Jadi ini sahabat, malam ini saya bakal menjelaskan ke kalian. Jadi tadi saya ingin diajak jumpa dengan Ustadz. Jadi Ustadz ini izin ya Ustadz ya. Jadi Ustadz ini sahabat ya, itu namanya Den siapa Ustadz? Den Bustomi. Ya, Den Bustomi sahabat ya. Jadi ini saya mau izin sahabat Ustadz ya, mau nanya. Emang tujuan Ustadz mau jumpain saya itu emang mau apa keperluannya gitu? Nah, jadi gini, banyak gitu kan pasien-pasien saya itu yang adalah beberapa pasien begitu. Oh ya, berarti Ustadz tuh juga kayak punya pengobatan gitu juga ya pasien gitu ya? Iya. Iya. Jadi ada beberapa pasien-pasien saya itu yang kayak seperti memberitahukan kepada saya gitu kan. Ada beberapa pasien gitu kan, selamatkan Masri gitu kan, selamatkan Masri, youtuber Masri gitu. Jadi setelah saya cross check Masri ini siapa gitu kan. Nah ternyata setelah ya saya cross check itu saya tertarik gitu loh ya. Iya, saya tertarik untuk ke tempat itu untuk menyelamatkannya gitu. Jadi makanya saya ini ingin minta juga bantuan sedikit gitu. Jadi gini Ustadz, tadi kan Ustadz tadi udah ngapain mana? Jadi banyak gitu kan pasien-pasien saya, ada beberapa di antara mereka itu yang memberitahukan kepada saya gitu kan, selamatkan Masri, youtuber yang namanya Masri gitu. Jadi makanya itu saya juga ingin meminta bantuan gitu. Berarti tujuan apa Ustadz kemari itu ingin kayak mana ya? Kayak data kemari itu ingin nengok langsung gimana keadaan Masri ataupun nengok proses penyelamatan Masri gitu. Benar itu. Ya tadi gini Pak Ustadz ya, ini kebetulan malam ini juga saya bakal ke lokasi ke Masri kan, karena pas itu ya ini pas kali nih Pak Ustadz kemari, karena malam ini juga saya bentar lagi mungkin bakal berangkat langsung di mana lokasi Masri itu disekap dengan si dukun itu. Jadi dukun itu tuh dikenal ya di sini tuh namanya Pangkar. Sebenarnya sih dia dulu itu bukan dukun. Jadi si Pangkar itu dulunya tuh kayak seperti dibilang kayak orang kaya gitu. Orang kaya mungkin kan dia itu kayak penyelisihan suatu usaha, tapi karena dia tuh tahu Masri kan kayak punya liontin. Jadi karena dia tahu manfaat liontin itu kayak kok dibilang bisa untuk usaha dia itu semakin lancar. Bukan maksudnya kayak mana ya?
bukan berarti dengan dia menggunakan leontin itu langsung lancar, enggak, karena kan lancar seretnya usaha itu kan di kehendak Allah gitu kan. Jadi mungkin karena si Panggar penasaran, datanglah dia ke pondok kami gitu kan, ke Mas Re. Dia menanyakan tentang soal leontin, tapi karena Mas Re itu kan tahu dengan sikap dan sifatnya si Pangkar itu, Mas Re itu nggak langsung ngelepas leontinnya. Mungkin dikarenakan Mas Re itu nggak ngasih leontin itu, Pangkar itu punya dendam. Dan nggak lama kemudian Pangkar itu punya kenalan kayak dibilang dukun juga. Dukun, dan dukun itu kayak nyamar jadi sebagai orang biasa dan menjumpai dengan Mas Re, berbincang-bincang. Ya udahlah tuh, ribut, nggak lama ribut, Pangkar ini udah mulai hilang, terus nggak lama muncul, malah Pangkar jadi kayak gini gitu. Terus nggak lama malah Mas Re tak diubur-ubur leret berakhir sekap. Itulah. Jadi sebenarnya ini saya pun juga agak sedikit ragu sih sebenarnya. Ragunya gimana Ustaz? Coba jelasin ragu. Ya, ragunya saya sih kalau dalam cerita aluri pasien saya itu saya tidak percaya gitu. Makanya lah saya ini berkunjung gitu kan, bertemu dan ingin meminta sedikit arahan dan bantuan gitu. Nah, yang menjadi saya tidak percaya itu masa sampai segitunya dukun itu gitu kan. Jadi makanya saya datang kemari itu ingin meminta bantuan gitu, sekaligus tunjukkan arahnya gitu. Maksudnya karena saya bantuan... masih tetap nggak percaya gitu. Ya, jadi gini Ustaz ya. Jadi kami itu bikin kayak, maksudnya entah Mas Rizkap itu bukan berarti kami itu menyuruh Pak Ustadz atau yang lain itu percaya. Jadi kami itu bikin video tentang seperti itu tuh untuk mengedukasi yang lain gitu kan. Karena kan tahulah sendiri itu banyak dukun-dukun yang terlalu dibilang terlalu memanfaatkan kelebihannya untuk hal keburukan. Jadi itu hal ini untuk mengedukasi, dan juga bikin video-video kami ini muncul itu supaya kan di dunia ini kan banyak sih orang-orang yang suka spiritual, soal-soal kayak perdukunan. Itulah kami untuk bikin konten ini gitu. Nah, jadi dari situlah membuat saya itu tidak percaya gitu. Ya, makanya kan ini pas kali malam ini saya bakal datang ke lokasinya Mas Ri. Ustadz bisa ikut langsung ke lokasi gitu. Oke, boleh. Ya. Tapi ini Pak Ustadz ya, apa itu? karena kan ini kan perjalanannya dari sini lumayan jauh. Tapi ini kan, oh ya ini saya izin Pak Ustadz, ini dari tadi tuh yang kita ngobrol dari awal tuh saya record. Nanti ini yang kita obrol tadi itu bakal diupload gitu, nggak apa-apa Pak Ustadz. Ini saya izin, takutnya kan Pak Ustadz nggak setuju gitu. Nggak apa-apa, saya izin. Iya. Takutnya ada juga ya Pak nggak mau direkam gitu kan, ada juga, makanya ya, kalau untuk selagi gini selagi menurut saya itu untuk membuat tersenyum sama orang lain, kenapa tidak gitu kan? Karena kan termasuk juga senyum itu kan ibadah. Apa salahnya kita membuat mereka itu tersenyum? Iya, benar. Jadi boleh kita berangkat? Oh boleh. Ini apa? Ini ntar sahabat apa Pak Ustadz ya? Ini saya ngomong sama boleh. Sahabat ini kan karena perjalanannya saya itu udah termasuk berjam-jam gitu. Jadi ini videonya ini bakal saya matikan untuk sementara. Nanti saya pastikan kalau saya tuh udah nyampe ke lokasi dengan Pak Ustadz, itu videonya bakal saya record lagi. Jadi tetap ikuti terus video ini untuk kalian yang penasaran dengan Pak Ustadz untuk menjumpai langsung ke lokasinya penyekapan Mas Ri. Langsung aja tetap ikutin sahabat. Oke sahabat ya. Ya sahabat, jadi sekarang saya udah di lokasinya. Ini mohon maaf Pak Ustadz. Tapi ini Pak Ustadz memang yakin kalau memang Pak Ustadz itu mau langsung ke lokasinya. Karena tahu sendiri kan Pangkar itu orangnya sangat berbahaya dan sadis dia orangnya. Ya kalau seperti itu Ana nggak usah takut, nggak usah diragukan itu. Ya kalau itu hal kecil itu. Ya kita ya, kan mungkin gimana ya? Ini menurut saya ini settingannya ini semua ini kan. Ya walaupun memang Pak Ustadz bilangnya settingan, kita kan nggak tahu kalau misalkan kita jadi terjun di lapangan. Kalau misalkan kita tuh udah namanya berhadapan dengan dukun, takutnya itu terjadi hal yang nggak diinginkan. Jadi gini, maaf Pak Ustadz ya, ini saya bilang sekali lagi. Ketika Pak Ustadz itu ada terjadi apa-apa, itu di luar dari tanggung jawab kami Pak Ustadz. Jadi ya mohon maaf aja gitu, walaupun Pak Ustadz bilangnya settingan. Karena gimana ya, tahu saja itu Pangkar itu orangnya dia tuh nggak pandang
nggak pandang orang, maksudnya tuh nggak pandang apa yang dihadapin, maupun orang tua pun dia hantam, dia hajar sama dia. Makanya saya bilang kayak gini tuh supaya Pak Ustadz itu berhati-hati ketika udah di lokasi. Udah, Karena kamu kita tenang kan nggak saja. bisa meremehkan suatu hal. Ya, Karena kamu kan- tenang saja. Yang jelas ini saya tidak percaya sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah. Apapun yang terjadi nggak usah dihiraukan. saya juga nggak maksa Pak Ustadz untuk percaya kan. Oke. Pokoknya kan udah saya ingatkan kalau ada apa-apa jangan menyalahkan kami. Udah Pak Ustadz, kita langsung aja ke lokasi. Ayo, boleh. Ya. Kemudian kita akan kita nyediakan mereka nanti. Ini pos namanya benar ya. Ini saya sangat sedih dulu Pak Ustadz. Oh, ya. Saya takut ini. Takutnya karena Pak Ustadz kan datang sini sebagai tamu, kan nggak mungkin tamu kan diajak nggak ke tempat hutan. Harusnya kan tadi rumah, tadi pondok, hutan nyantai. Oleh itu sama-sama. Karena saya hari ini memang nggak percaya gitu ya. Ya udah, Itu mau settingannya ini kan. ya apa mau Pak Ustadz bilang settingan mau apa, katakan saya juga nggak bisa ngomong kalau ngiril gitu Pak Ustadz. Wah, sama dia Pak Ustadz. Baru kita ngomong berarti ini orangnya. Kalau Pak Ustadz belum tahu, jadi itu yang lagi di bawah itu dulu itu kami cinta. Dan yang atas itu pangkar. Itulah pangkar yang saya bilang. Dia tuh orang yang udah ngesekap Mas Ri sampai ususnya dikeluarkan. Makanya kan saya udah bilang dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz yakin gitu. Saya tetap memang nggak percaya sih sebenarnya. Nggak percaya saya ini. Kalian ngapain di situ? Di sini kalian sini. Seharusnya gini apa? Bang ya. Seharusnya yang nanya itu saya. Kalian di sini tuh ngapain di pokok-pokok tengah hutan gini? Anak bajingan. Siapa yang ngomong bilang anak bajingan? Nanti kamu yang bajingan. Kau membawa siapa di sini? Kau udah nggak sanggup melawan aku ya? Jadi dia ini ustadz. Ngerti kamu? Dia ini bukan orang biasa. Jadi gini nih saya mau nanya, emang kalian berdua tuh di sini ngapain? Nah? Aku Mereka sampai jangan tanya aja, kau Pak. ngapain kemari? Ya justru saya nyari kalian itu ya mau nanya. Kalian taruh mana Mas Ri? Hah? Mana Mas Ri kok nggak ada? Berarti ini nyekap Mas Rin. Iya, ini orangnya. Pak Ustadz. Ini orangnya pangkar. Mas Ri. Nggak ada yang lain kalian tanya. Terus dia Pak Ustadz kayak orangnya kayak mana kan? Nyawa si Ri itu di ujung tanduk. Jadi mau kalian itu apa? Jadi mau kalian tuh nyekap Mas Ri itu apa coba? Nggak ada untungnya di kalian kan? Yang ada kalian menyengsarakan orang lain gitu. Mending kalian lepaskan Mas Ri udah. Kalian bawa aja saya kemari. Leontin itu aja nggak sama kami, ngapain kami melepaskan si Ri itu? Tolong jangan kalian bahas leontin itu. Udah kita nih fokus ke Mas Ri dulu. Mas Ri kemana? Hah? Nggak perlu tahu. Jangan kamu tukar pembicaraan ini dengan kata leontin. Udah kamu taruh Mas Ri di sini. Mana jasad Mas Ri? Nggak perlu tahu kau. Ya saya tahu loh, saya itu adiknya loh. Ini anak ini banyak cerita. Kau serang. Ini ya pangker ya. Ini saya datang kemarin tuh baik-baik, ingin nanyain kondisi Mas Ri. Kok malah ngajak ribut? Maksudnya kayak mana? Hah? Udah Mas Ri kemana? Kau lewatin dulu mayatku. Ngotot pula Dean. Hah? Nggak, mau apa datang sini? Jadi memang kamu ini nggak mau diajak dengan secara halus. Iya. Hah? Taruh mana Mas Ri ya? Kembalikan nggak jasad Mas Ri? Main kasar lagi gue ya. Udah sini maju. Kok perlu pangker turun kemari? Kamu di sana di atas ngapain coba? Hah? Kau ngelawan anak buahku dulu. Ya udah sini maju. Aduh. Sudah. Enggak Pak Ustadz, ini mereka Ini ini settingannya ini sebenarnya kan. Aduh Pak Ustadz. Antum buat ini settingan kan. Tengah kemarin tuh baik-baik. Kamu dulu kamu dibayar berapa? Sebenarnya ini kamu dibayar berapa? Bayar apa ya? Kamu dibayar berapa? Kamu dibayar berapa? Masuk kau ngomong kayak gitu, maksudnya cemana? Settingan ini. Antum buat ini, antum bayar mereka kan semua kan? Udahlah. Settingannya ini. Kalau ini settingan, aku kaya. Aku mafia dulunya. Cuma gara-gara Leontin aku kayak gini.
Nggak perlu Udah aku gini duit, gini. bisa Kalau siram. memang ini beneran saya mau tes. Ya Udah kan? Pak Ustadz, jangan usah dulu Pak Ustadz. Udah biar aja, biar saya dulu aja. Nggak apa-apa udah. Enggak Toh usah Pak Ustadz. kamu ngapain dia Nggak. aja pun cuman modal gini dong dia bisa Gini Pak jatuh. Ustadz, kita kalau ngeliat orang itu nggak bisa dari luar. Kita juga nggak sembarang orang kayak menilai gitu. Jadi kita juga harus pandai-pandai gitu apa Pak Ustadz nyari Coba lawan lah, lanjutkan dulu acting kalian. Saya udah tahu ini actingnya aja ini. Betul, Pak Ustadz. Ini saya butuh bantuan saya nggak? Sepertinya tidak. Oh, wong kamu ngelom dia aja sekelas-kelas santri sayanya kamu ini sebenarnya kan. Tapi nggak apa-apa lah. Lanjutkan dulu settingan kalian ini yang kalian buat. Tahu jangan bodoh. Kamu mau di sini. Kamu tadi ngajak secara Bayar keras. berapa lah kalian ini? Ya kamu sini maju sini. Saya nanya masih secara baik-baik kok malah kamu kayak gitu. Padahal saya berhak itu nanya Mas Reka, karena saya abang. Saya udah settingan ini. Berapa kamu dibayar dengan baik? Udah pengen keturun sini kemari kau. Parat kau. Bentar dulu. Kalau Saya ingin melawan dia ini coba. Udah nggak usah dulu Pak Ustadz, ini biar saya dulu yang ngelawan. Iya, Nggak. biar saya yang ngelawan. Biar Pak Ustadz ngeliat dulu gimana lawan yang saya hadapin. Tetap enggak usah. Biar saya coba Udah, yang kamu ngelawan di sini. dia. Kamu di sini. Udah awas. Kamu biar saya yang ngelawan. Oh, cuman dorong-dorong gini aja baca Al-Fatihah udah selesai. Pak Ustadz, udah Pak Ustadz, mending nggak usah Pak Ustadz, mending biar saya aja. Antum, biarkan aneh yang saya. Lawannya terlalu bahaya Pak Ustadz, kita nggak bisa meremehkan juga Pak Ustadz. Pak Ustadz, Gak apa-apa. Coba kamu tunjukkan dulu kekuatanmu itu. Ini semua kan settingannya ini. Kayak kamu dibayar berapa sama dia? Kalian buat settingan semua ini. masa dibayar itu gimana? Coba kamu lakukan dulu. Kan kalian pun datang sini. Kalian tes lah kemari. Udah saya jalan nih ke situ ya. Kalau seandainya saya tidak terpapar kenapa-kenapa, ini berarti settingan. Kalian semua dibayar kan oleh dia kan? Berapa kalian dibayar? Atau saya yang bayar? Ini saya bayar ya. Biasa orang nggak punya. Kalau uang nggak kekurangan kami. Ya sudah kalian tes coba. Oh, dorong-dorong aja tadi dia bisa kok. Siapa yang mau datang? Kamu yang nyerang saya. Kalau memang ini settingan. Oke. Bukti dia tadi bisa kan? udah Pak Ustadz, mending usah Pak Gak Ustadz. apa-apa. Udah Nggak, stop. bagusan saya aja yang ngelawan. Udah tidak apa-apa. Nggak, takutnya kita tuh, tau lah Pak Ustadz sini tamu. Yang ada nanti Pak Ustadz malah diapa-apain sama mereka, dianiaya sama mereka Pak Ustadz. Kamu jangan takut. Udah Pak Ustadz, saya bukannya takut. Kamu itu mesti Saya segan, Pak santri Ustadz. Saya. Udah. Kamu itu mesti sekolah santri saya. Ya udah, memang Pak Ustadz kayak Bukan maksa. saya yang ngapainnya. Tapi sekali lagi Pak Ustadz ya, kalau terjadi apa-apa yang nggak diinginkan, itu di luar dari tanggung jawab kami. Ini saya udah tahu. Ini semua settingan. Ini mereka ini kamu bayar. Wah, Ustadz kampung. Mending kau ceramah aja di meja-meja sana. Apa kau harus urusan kami? Dan kalian pun kenapa buat konten-konten kayak gini coba? Settingan semua ini dibayar. Tadi aja dia aja, ya kan? Cuman sekedar gini, udah bisa jatuh. Oke, kita mulai ini ya. Ya Ustadz, biar saya aja Pak Ustadz, maju Pak Ustadz. Udah tidak, nggak apa-apa. Enggak, ini bahaya Pak Ustadz. Udah, kamu di belakang saja. Terkampung, mengana wak. Udah jatuh tahu dah. Allah Akbar. Kenapa? Udah Pak Ustadz, udah mending saya aja yang maju ke depan, biar saya yang ngelawan mereka Pak Ustadz. Pak Ustadz di belakang kamera aja udah. Tidak, saya udah tahu ini. Iya, kalau memang- Settingan. Kamu dibayar berapa sebenarnya? Saya tidak perlu duit. Tidak perlu duit saya. Ya, kurang duit kami. Sandiwara kalian semua. Sandiwara kalian semua ini. Udah Ustadz kalau mau dakwah di masjid aja. Itu. Apa yang baca Al-Fatihah kayak tadi tuh? Kamu dibayar berapa? Dan kamu juga dibayar berapa? Nantang kali dia kasih pelajaran ya. Ya coba, silakan.
Coba silakan. Orang dari tadi kayak gini. Apa? Orang berilmu ya kan, orang berilmu diserang ya nggak apa-apa. Udah jujur saja, kalian sebenarnya ini ngonten, ini semua settingan sandiwara. Dibayar berapa Apa aja sebenarnya? kamu bukan Ustadz? Saya bukan ustaz. Hmm. Sekarang gini, ini semua ini settingan kan. Kamu dibayar, itu dibayar Kan sudah untuk apa? Demi konten. sudah saya bilang, kami ini nggak kekurangan uang. Coba silakan. Apa yang bisa kamu buat? Nantang kali dah. Kalian cuma settingan. Nah, dibilang satu-satu. Silakan. Bukan kerjaanku tuh. Kayak gitu. Aku udah banyak duit. Saya tahu ini cuma settingan. Tahu saya. Kamu dibayar dan kamu dibayar demi konten. Receh kali kalian. Perlu saya buktikan. Silakan, bukti ya. Hah? Buktikan saja. Ustadz, tadi Ustadz. Ini bahaya Ustadz. Tidak. Tidak apa-apa, kamu tenang saja. Saya tahu ini semua sandiwara yang kamu buat. Kamu bayar mereka kan. Astagfirullahaladzim Ustadz. Jangan punya pikiran seperti itu Ustadz. Ngapain kamu begitu? Kamu ini dibayar. Ayo coba lah kalau memang beneran ini kan. Udahlah, kamu ini cuma settingan. Hanya settingan ini. Ngapain kamu berlagak seperti orang kayak gitu? Dibayar utang. Astagfirullahaladzim. Ustadz. Lah, Ustadz, gak apa-apa Ustadz. Ustadz. Udah Ustadz, mending saya aja yang lawan Pak Ustadz. Kalau memang Pak Ustadz itu bilangnya kemasan sandiwara, gak mungkin Pak Ustadz sampai muntah darah kayak gini kan. Coba tadi saya ngelawan. Mungkin Ustadz gak kayak gini Pak Ustadz. Udah lah, mending Pak Ustadz di belakang aja udah. Masih kau bilang ini settingan? Saya tahu ini settingannya. Udah muntah darah masih bilang settingan. Ustadz kampung. Udah mending kau pulang aja. Mending kau pulang. Udah Ustadz. Ada Pak Ustadz. apa? Ini bener Pak Ustadz, gak apa-apa Pak Ustadz. Ini sampai muntah dari gini Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Kan saya udah bilang Pak Ustadz, ini saya izin. Jangan kayak meremehkan orang itu Pak Ustadz. Mereka itu bahaya Pak Ustadz. Apalagi baju Pak Ustadz yang kalau dibilang itu belum pernah jumpa sama mereka. Tidak apa-apa. Coba tadi Pak Ustadz denger ya apa kata saya, biar saya yang maju. Mungkin Pak Ustadz gak muntah darah kayak gini Pak Ustadz. Karena kan saya ngomong gitu bukannya saya itu belagak sebagai saya itu paling hebat. Enggak, karena saya mementingkan keselamatan Pak Ustadz. Karena saya kayak mana, menghargain gitu. Tidak apa-apa. Jadi bener Pak Ustadz, gak apa-apa Pak Ustadz. Iya. Aduh astagfirullahaladzim. Jadi pokoknya Pak Ustadz udah tahu kan gimana mereka kan. Coba Pak Ustadz mikir lagi. Ini saya bisa muntah darah dibuat mereka. Makanya itu Pak Ustadz. Berarti kalau seperti ini saya sudah rasakan Mas Ri memang dalam bahaya. Makanya lah dari kalau memang Pak Ustadz punya pikiran kayak gitu, itulah alasannya kenapa saya itu sangat serius ngadepin semua ini. Saya juga minta maaf. Nggak apa-apa Pak Saya Ustadz. kira ini semua settingan. Nggak apa-apa. Saya Anggap minta aja. maaf kepada kamu dan juga kepada pemirsa. Saya kira ini semua settingan, ternyata ini benar. Anggap aja Pak Ustadz ini sebagai pelajaran. Oh misalkan gimana ya, kita tuh juga nggak boleh meremehkan hal yang belum kita ketahui sepenuhnya Pak Ustadz. Jadi kita anggap aja lah ini sebagai
pelajaran semata gitu Pak Ustadz. Tapi intinya jangan diulangi lagi. Tapi tetap saya akan bantu Mas Ri untuk selamatkan dia. Iya Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz ya. Karena saya tadi ini belum melakukan persiapan karena saya kira ini semua settingan. Ternyata dia juga kuat. Saya juga maklum gitu, karena kan Pak Ustadz kan tahunya tuh kan dari dari pasien Pak Ustadz juga kan. Jadi kalau ini Pak Ustadz juga udah mulai tahu tentang mereka berdua. Jadi Pak Ustadz juga nggak bisa lagi memandang remeh gitu Pak Ustadz ya. Udah Pak Ustadz, ini karena kan kita kan mau istirahat lagi, jadi sahabat karena Pak Ustadz tadi udah sampai muntah darah, nanti saya bakal suruh Pak Ustadz istirahat untuk sementara di pondoknya Mas Ri sahabat. Jadi untuk video selanjutnya jangan lupa ikutin perjalanan ini sahabat ya. Ini saya akhir dulu sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Yuk Pak Ustadz, kita ke pondok sahabat. Tapi aman kan Pak Ustadz ya? Enggak bagus ya. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Ri terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Ri, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.